Shalom, Ibu Bapa dan Saudara-saudara. Kita berjumpa lagi melalui saat teduh untuk mendengarkan firman Tuhan sebagai penuntun dalam kehidupan kita untuk menjalani hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kepadamu Bapa di sorga, kami mengangkat syukur, seraya membuka hati kami, membawa kerinduan kami untuk mendengarkan, merenungkan firman kebenaran-Mu. Kuasai hati pikiran kami dengan Roh Kudus, agar kami dapat mengerti dan dimampukan melakukan firman Tuhan. Bersabdalah, kami siap mendengar. Di dalam Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Yakobus pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Dosa karena lidah. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja, kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjalar, dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Demikian firman Tuhan. Amin. Waspadai penggunaan lidah. Ibu Bapa dan saudara-saudara, apa ukuran kerohanian yang baik menurut saudara? Apakah dengan rajin membaca Alkitab, berdoa, dan bergereja? Yakobus menuliskan bahwa ukuran kerohanian yang baik adalah pengendalian atas lidah. Sesudah memberi peringatan
agar tidak sembarangan orang ingin menjadi guru atau pengajar iman Kristen, Yakobus menyoroti pentingnya memperhatikan penggunaan lidah. Lidah kecil, tetapi seperti halnya kekang dan api dapat berakibat besar. Ayat 2-5. Apabila tidak terkendali, lidah dapat menyebabkan kerusakan besar, seperti api dapat membakar hutan. Begitu seriusnya pengaruh lidah yang tidak terkendali, sampai-sampai Yakobus menyebutnya dunia kejahatan, ayat 6a, yang dinyalakan oleh api neraka. Artinya berbagai ungkapan kejahatan dapat terjadi melalui lidah, seperti mengutuk, berdusta, memfitnah, menghina, menyesatkan, menipu, dan lain sebagainya. Ironisnya, manusia bisa menjinakkan binatang buas, tetapi sulit untuk menjinakkan kebuasan lidah. Dengan lidah, kita memuji Tuhan, dan dengan lidah, kita mengutuk manusia yang diciptakan Tuhan. Ayat 9. Ini tidak boleh terjadi, sebab orang Kristen mengaku sudah mengalami pembaharuan Tuhan atas hidupnya. Karena itu mustahil air tawar mengeluarkan air pahit. Pohon ara tidak mungkin menghasilkan buah zaitun, dan pohon anggur tidak mungkin menghasilkan buah ara. Mata air asin tidak mungkin mengeluarkan air tawar. Ayat 11 dan ayat 12. Pemakaian lidah bergantung pada sesuatu yang dapat mengendalikannya, yaitu hati. Tuhan Yesus berkata bahwa bukan yang masuk ke dalam mulut yang membuat orang najis, tetapi apa yang keluar dari seseorang, yakni segala kejahatan yang keluar dari hati. Markus 7 ayat 15-23. Dengan demikian memelihara lidah dari dosa dan kejahatan harus dimulai dengan memelihara hati. Yakobus mendorong orang Kristen agar menggunakan lidah untuk hal-hal yang baik saja. Orang yang dapat mendisiplin lidahnya niscaya akan dapat mengendalikan tubuhnya. Dan orang yang dapat mendisiplin dirinya adalah orang yang dewasa. Karena itu ingatlah, jika hendak sempurna, kendalikanlah lidah Anda. Amin. Mari kita bersyukur dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Kiranya kami boleh belajar bagaimana mengendalikan diri dengan mengendalikan lidah. Sehingga dari mulut kami yang timbul adalah kami memuliakan Tuhan. Bapa di sorga, ajarkanlah kami untuk terus hidup taat kepadamu. Demikian pun di tengah keluarga kami. Bersama dengan seluruh anggota keluarga kami, anak-anak, demikian juga dalam tugas tanggung jawab dan berbagai usaha pelayanan kami. Kami mendoakan anak-anak di dalam pendidikan, masa muda, dan juga di dalam pertumbuhan dan perkembangan mereka. Bapa kami di sorga, kami mendoakan anggota keluarga kami yang sedang bergumul karena sakit penyakit. Kami percaya Tuhan jamahan kasih-Mu akan menjangkau mereka sehingga mereka boleh dipulihkan oleh bilur-bilur-Mu.
Ajarkan kami Tuhan, senantiasa taat berseru dan berharap kepada Tuhan. Kami berdoa untuk orang tua kami yang sudah lanjut usia. Kami mendoakan bangsa dan negara kami, terkhusus di tengah pandemi COVID-19. Banyak yang sudah menjadi korban jiwa, ada yang sedang terpapar, dan bahkan banyak hal yang menjadi kenyataan yang pahit akibat dari dampak pandemi COVID-19. Kami mendoakan para pemimpin kami, seluruh aparat keamanan negara pun tenaga medis. Bapa di sorga, lindungi kami semua di dalam beraktivitas sepanjang hari ini. Kami serahkan seluruh hidup kami. Kami serahkan sukacita kami, pun kami serahkan seluruh persoalan dan pergumulan kami. Ya Bapa di sorga, peganglah tangan kami, agar kami melangkah ke arah dan cara yang Engkau perkenan untuk kami jalani. Ampuni dosa kami Tuhan, sempurnakan doa kami. Kami sampaikan semuanya kepadamu, melalui anak-Mu Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Demikian ibadah kita dalam saat teduh ini. Selamat beraktivitas ibu bapa dan saudara-saudara. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati dan salam sehat.